Hai, aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Di modul ini, kita akan belajar ilmu ekonomi. Yes, ilmu ekonomi. Seringkali, kita menganggap ekonomi selalu berhubungan dengan uang. Tapi ternyata, ilmu ekonomi bukan cuma soal uang. Ilmu ekonomi mempelajari seluruh perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Misalnya, kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan, antara menonton video akademi di Ternak Uang, nongkrong di kafe, atau scrolling sosial media kamu. Nah, terus kamu memilih menonton video akademi di Ternak Uang. Berarti kamu sudah menentukan pilihan. Setiap diri kamu adalah seorang economic agent. Loh, istilah baru apa lagi itu? Yuk, kita cari tahu di video selanjutnya. Hai, masih dengan aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Di video sebelumnya, kita belajar bahwa ekonomi adalah tentang pilihan kita. Individu atau kelompok yang menentukan pilihan ini disebut dengan agen ekonomi atau economic agent. Agen ekonomi individu misalnya, seorang konsumen yang memilih untuk memakan nasi goreng atau mie ayam untuk makan siang. Seorang siswa yang memilih untuk hadir di kelas atau tidak. Seorang warga negara yang memilih apakah akan ikut pemilu atau golput. Seorang pengusaha yang memilih untuk membuka pabrik di Indonesia atau di Vietnam. Tentunya, kamu juga termasuk seorang agen ekonomi. Nah, tapi tidak semua agen ekonomi adalah individu. Agen ekonomi juga dapat berupa kelompok, seperti pemerintah, perusahaan, universitas, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Jadi, setiap diri kita adalah seorang economic agent yang menentukan pilihan. Nah, di video selanjutnya, kita akan belajar tentang kelangkaan. So, stay tune ya! Hai, kembali lagi dengan aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Sebelumnya, kita belajar bahwa kita adalah seorang agen ekonomi yang menentukan pilihan. Nah, kenapa sih kita perlu menentukan pilihan? Kita perlu menentukan pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Sumber daya yang langka adalah hal-hal yang diinginkan orang yang kalau diberikan secara gratis, jumlahnya tidak akan pernah cukup. Kelangkaan atau sumber daya yang terbatas ini sebenarnya terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Misalnya, ketika akan liburan, kita mau memesan hotel dengan view pantai, tapi kamar tersebut terbatas. Kamar dengan view pantai tersebut termasuk sumber daya yang langka. Kelangkaan ada karena orang memiliki keinginan yang tidak terbatas di dunia dengan sumber daya yang terbatas. Sekali lagi, kelangkaan ada karena orang memiliki keinginan yang tidak terbatas di dunia dengan sumber daya yang terbatas. Dunia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan semua yang orang-orang inginkan secara gratis. Coba bayangkan, jika sebuah mobil sport diberikan secara gratis, maka mobil sport tidak akan pernah cukup untuk dibagikan. Lalu bagaimana masyarakat menentukan siapa yang mendapatkan sumber daya yang terbatas tadi? Sebagai contoh, siapa yang mendapatkan mobil sport tadi? Dalam ekonomi, kita memainkan peran kunci dalam proses alokasi sumber daya terbatas ini. Kita memiliki 24 jam untuk dialokasikan setiap hari. 24 jam ini pun termasuk sumber daya yang terbatas. Dalam 24 jam, kamu menentukan berapa jam untuk melakukan pekerjaan, berapa jam untuk kegiatan lain, dan berapa jam untuk bersosial media. Kalau kamu punya pekerjaan, kamu dihadapkan dengan pilihan. Apakah akan membelanjakan gaji yang kamu peroleh dengan susah payah untuk membeli mobil sport atau tidak? Jenis keputusan ini menentukan bagaimana sumber daya yang langka dapat dialokasikan dalam ekonomi, yaitu kepada siapa yang mampu dan bersedia untuk membayarnya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Halo, aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Setelah menonton 3 video sebelumnya, kamu pasti ingat keyword yang sering disebutkan, yaitu pilihan, agen ekonomi, dan sumber daya yang terbatas. Kali ini kita akan membahas ekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, ekonomi yang sebenarnya adalah sebuah studi tentang bagaimana agen ekonomi memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang langka dan bagaimana pilihan tersebut berpengaruh kepada masyarakat. Dalam video ini ada tambahan kata kunci, yaitu berpengaruh kepada masyarakat. Kita pakai contoh dari video sebelumnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpengaruh kepada masyarakat. Penjualan mobil sport tidak hanya mempengaruhi kamu sebagai pembeli, tetapi ternyata juga mempengaruhi pengguna jalan lain. Ya, ketika kamu sudah membeli mobilnya dan dia turun ke jalan, maka sudah pasti mempengaruhi pengguna jalan lain.
Tak hanya pengguna jalan lain, dealer mobil, tempat kamu membeli mobil sport, juga harus membayar pajak penjualan. Kemudian, pajak yang kita bayarkan untuk membeli mobil sport tadi akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, ternyata pembelian mobil sport kita tadi dapat berpengaruh terhadap kemacetan, bahkan sampai kemacetan. Jadi, ternyata ekonomi mengajarkan kita supaya kita bisa membandingkan biaya dan manfaat dari pilihan yang ada dan membuat pilihan yang terbaik. Dari modul ini, kita sudah belajar bahwa kamu adalah seorang agen ekonomi, dan ekonomi yang sebenarnya adalah agen ekonomi yang memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang langka dan bagaimana pilihan tersebut berpengaruh kepada masyarakat. Jadi, kenapa sih ekonomi penting untuk kita pelajari? Supaya kamu bisa memilih pilihan yang tepat untuk kamu dan bisa mencapai tujuan kamu. Sampai ketemu di modul mikroekonomi.